Halo, selamat pagi saudara-saudara. Kembali berjumpa dengan saya Hendy Wijaya. Kali ini kita akan mempelajari salah satu artikel yang saya tulis dan saya beri judul tentang batu dan air kehidupan. Seperti apa batu dan air kehidupan? Kita akan mulai mempelajarinya dari Markus pasal 12 ayat 1 hingga yang ke-12. Ini sebuah perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur yang jahat. Di situ Yesus sendiri berbicara atau mengajar kepada para muridnya dalam sebuah perumpamaan. Nah, perumpamaan ini adalah satu cerita di mana di balik cerita ini ada spiritual meaning atau ada pengajaran yang Tuhan ajarkan kepada kita untuk menuntun kita kepada keselamatan, untuk membawa kita masuk ke dalam kekudusan dan menjadi serupa dengan Kristus. Nah, seperti apa ajaran perumpamaan ini, lalu kaitannya nanti dengan batu, the rock, and the water, the living water atau air kehidupan itu. Yesus berkata dalam Markus 12 ayat 1 adalah seorang yang membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara juga. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Nah, ketika sudah tiba musimnya, sang tuan atau pemilik anggur ini menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima sebagian dari hasil kebun itu dari mereka. Tetapi mereka menangkap hamba itu dan memukulnya, lalu menyuruhnya pergi dengan tangan hampa. Ayat yang keempat, kemudian ia menyuruh pula seorang hamba lain kepada mereka. Orang ini mereka pukul sampai luka kepalanya dan sangat mereka permalukan. Lalu ia menyuruh seorang hamba lain, dan orang ini membunuh, orang ini mereka bunuh. Dan banyak lagi yang lain. Ada yang mereka pukul dan ada yang mereka bunuh. Sekarang tinggal hanya satu orang anaknya yang kekasih. Akhirnya ia menyuruh dia kepada mereka. Katanya, anakku akan mereka segani. Ayat yang ketujuh, tetapi penggarap-penggarap kebun anggur itu berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, maka warisan ini akan menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan membunuhnya, lalu melemparkannya keluar ke kebun anggur itu. Ayat ke-9, sekarang apa yang dilakukan oleh tuan kebun anggur itu? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, lalu mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Tidak pernahkah kamu membaca nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Ayat yang ke-11, hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Lalu mereka berusaha untuk menangkap Yesus, karena mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, jadi mereka pergi dan membiarkan dia. Nah, kita mungkin tidak asing lagi dengan cerita perumpamaan ini bahwa ada seorang pemilik atau tuan kebun menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu ketika sudah ada hasilnya, sang tuan itu ingin menikmati hasilnya tetapi mengutus para hamba, tetapi hamba itu dibunuh sampai pada puncaknya anaknya juga atau ahli waris itu juga dibunuh. Nah, seperti apa yang diajarkan oleh Bapak Gereja atau penafsiran tentang perumpamaan ini, kita lihat dalam perumpamaan ini digambarkan atau disimbolkan sebagai gereja, baik itu gereja dalam perjanjian lama dan maupun dalam gereja perjanjian baru. Nah, kalau kita lihat dalam cerita ada hamba-hamba yang berkali-kali diutus kepada penggarap-penggarap itu. Jadi di dalam perjanjian lama itu sudah ada gereja yang disebut dengan gereja perjanjian lama dan Allah yang merawat atau memeliharanya. Namun gereja perjanjian baru menggantikan yang lama sehingga perumpamaan ini dapat juga diterapkan padanya. Karena setiap orang beriman itu adalah gereja Allah yang hidup dan perumpamaan ini dapat diterapkan padanya juga. Gereja perjanjian baru lebih dibutuhkan oleh kita. Sebab disitulah setelah semua hamba telah diutus, dianiaya dan dibunuh, Allah yang tetap penuh kasih puncaknya memberikan anaknya untuk menjadi berkat bagi kita semua melalui penderitaan, penyalipan, penguburan, dan kebangkitan anaknya. Nah, Chrysostom menafsirkan tentang
perumpamaan ini dia katakan, banyak hal yang kita bisa pelajari dari perumpamaan ini. Misalnya ini adalah pemeliharaan Allah, ya, God's providence. Kebun anggur itu dirawat terus, eee, oleh Allah, gereja itu dirawat oleh Allah, ya, dari pertama dia ada, walaupun, banyak hamba-hamba yang diutus dan mengalami, apa namanya, penganiayaan, pembunuhan bahkan, ya, dan ini menunjukkan kepada mereka adalah para nabi, ya, prophet yang dibunuh, yang dianiaya, dan pada akhirnya, pada puncaknya, sang pemilik agung itu mengutus anaknya sendiri, yaitu di sini dikatakan dialah Allah baik perjanjian lama maupun perjanjian baru adalah Allah yang sama. Tetapi kematian si anak ini adalah kematian yang pada akhirnya membawa berkat yang berlimpah. Kenapa? Karena berkat itu pada akhirnya diberikan kepada orang lain, bukan lagi kepada penggarap kebun anggur itu. Nah, ini menunjukkan bahwa ada punishment, ada penghukuman kepada penggarap-penggarap itu, yaitu menghukum mereka, mengusir mereka, dan itulah yang dimaksud oleh orang-orang Yahudi. Dan kemudian menjadi great blessing bagi bangsa-bangsa di luar bangsa Yahudi. Seperti kita baca dalam Markus 12 ayat yang ke-12 tadi, ayat 12 dikatakan bahwa ayat yang ke-10 ya, ayat yang ke-9, sekarang apa yang dilakukan oleh tuan kebun anggur itu, ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, lalu mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Melalui penolakan dari kebun anggur itu, akhirnya menjadi berkat bagi banyak bangsa Israel. Kebun anggur melalui anak diberikan kepada semua orang yang menerima sang anak tersebut. Sedangkan mereka yang menolak akan dibinasakan, termasuk bangsa Israel sendiri. Tadi di dalam Markus 12 ayat yang ke-9 dan sampai ayat ke-11. Nah, ini yang dikatakan oleh John Chrysostom, ya, bahwa ini ada God's providentia, pemeliharaan Allah, Allah baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru adalah Allah yang sama, yang terus merawat kebun anggur itu sampai pada akhirnya anak itu juga menjadi korban, tetapi melalui korban inilah penghukuman itu jatuh kepada mereka yang menolak si anak. Dalam ayat 11 dikatakan mereka, ayat 9 tadi dikatakan mereka dibinasakan, tapi menjadi great blessing, satu berkat yang melimpah oleh karena anak itu dianiaya, dibunuh, ya, anak itu menderita, dibunuh dengan cara disalib, kemudian dia dikubur dan akhirnya bangkit untuk memberikan kita blessings atau keselamatan kepada bangsa-bangsa di luar bangsa Israel yang menerima anak tersebut. Jadi di balik penderitaan ada kemenangan yang kita terima. Apa kebun anggur itu? Saint Theophan de Reclus menjawab, dia adalah jiwa yang telah menerima pengampunan dosa, rahmat kelahiran kembali, karunia Roh Kudus sebagai janji warisan kerajaan kekal, firman Tuhan, sakramen suci, malaikat pelindung. Siapakah penggarap-penggarap kebun anggur itu? Mereka adalah hati dan kehendak bebas kita. Mereka menerima karunia dan memberikan komitmen untuk mengerjakan kebun anggur dan menghasilkan buah bagi Allah. Siapakah para penggarap yang ceroboh ini? Mereka lah yang mendapat dan menggunakan berkat menjadi seorang Kristen, tetapi tidak menghasilkan buah-buah rohani yang berharga bagi Allah. Siapakah mereka yang diutus oleh Allah? Yaitu hati nurani dan takut akan Allah, para nabi, pengajar, dan gembala yang melalui mereka Allah ingin memberikan pengertian kepada yang ceroboh. Mereka yang tidak ingin mengubah diri mereka sendiri, tidak mengindahkannya. Beberapa mengusir mereka dan mencoba meredam suara mereka.
Yang lain bahkan mulai berperang melawan Allah ketika mereka menolak iman kepadanya dalam berbagai bentuk. Pada akhirnya mereka akan dibinasakan secara menyedihkan. Kita bisa baca dalam Matius 21 ayat 41. Ini yang dikatakan oleh Saint Theophan. Jadi kebun anggur itu adalah sebetulnya kita sendiri yang yaitu jiwa kita yang menerima pengampunan dosa, rahmat kelahiran kembali, karunia Roh Kudus, menerima warisan janji, warisan kerajaan kekal, firman Allah, sakramen suci, dan juga malaikat pelindung. Tapi siapakah penggarap ini? Mereka lah yang memiliki kehendak bebas. Dengan kehendak bebas yang mereka bisa menerima ataupun menolak sang anak. Dan itulah sebabnya Rasul Paulus menyatakan bahwa memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu, tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Oleh sebab itu mereka dibinasakan secara menyedihkan. Dalam kisah 13 ayat 46, kita juga bisa lihat dalam kisah 28 ayat 8. Oleh pelanggaran bangsa Israel ini, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka cemburu. Roma 11 ayat 11, bukan karena Allah yang menolak mereka. Roma 11 ayat yang 1. Kemudian kita lihat Yesus adalah, dikatakan dalam Markus 12 ayat 10, di situ dikatakan Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, tapi dia menjadi batu penjuru. Nah, apa artinya ini? Kita lihat dia adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu bangsa Israel sendiri, tapi dia menjadi batu penjuru. Ini menggenapkan nubuat pemazmur dalam Mazmur 118 ayat 22, dikatakan batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Nah, John Chrysostom mengatakan bahwa yang dimaksud dia itu adalah dirinya sendiri, dan tukang-tukang bangunan itu adalah para rabi-rabi Yahudi atau guru-guru Yahudi seperti Yeskiel ya yang membangun tembok dan mengajarkan tentang keselamatan pada mereka dalam Yeskiel 13 ayat 10 ya. Kemudian kita juga katakan dalam kita lihat mengapa mereka menolak anak tersebut ya. Mereka mengatakan ini dia bukan berasal dari Allah. Berbagai macam alasan, Yohanes 9:16. Atau orang ini menipu banyak orang, Yohanes 7:12. Atau mengatakan dia adalah orang Samaria yang mengusir setan, Yohanes 8 ayat 48. Ini berbagai macam alasan penolakan dan kebebalan hati ditujukan kepada Tuhan. Dan memang manusia telah membuang batu hidup itu, namun justru dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dalam 1 Petrus 2 ayat 4. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan satu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Dan untuk itu mereka juga telah disediakan. 1 Petrus 2, 7-8. Mari kita datang kepada batu hidup, 1 Petrus 2:4, yang mengeluarkan air kehidupan bagi jiwa dan raga kita. Seperti Musa yang memukul gunung batu, dan dari dalamnya keluar air, sehingga bangsa Israel dapat meminumnya. Dalam Keluaran 17 ayat 6, kita bisa juga lihat dalam Bilangan 20 ayat 11, Ulangan 8 ayat 15, Mazmur 78 ayat 15, Mazmur 105 ayat 41, dan Mazmur 114 ayat 8. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bahwa air itu sekarang adalah air yang keluar dari batu karang rohani, yaitu Kristus. Dan kita yang membuka hati akan meminum air rohani tersebut. Dalam 1 Korintus 10 ayat 4. Dan air inilah yang memuaskan dahaga jiwa kita setelah sekian lama menantikan. Dan Tuhan sendiri mengatakan, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Dalam Yohanes 7:37 dan Yohanes 4 ayat 14.
maka hati itu sendiri akan menjadi mata air yang terus mengalir, aliran-aliran air hidup dalam Yohanes 7 ayat 38 sampai pada kehidupan yang kekal. Nah, saudara-saudara, kita mesti belajar dari bangsa Israel. Mereka dirawat oleh Allah. Namun sayang mereka tidak membuka hati untuk Kristus. Sehingga hati mereka tidak ada air sebagai sumber kehidupan jiwa mereka. Mereka mati secara rohani. Tapi kita yang sudah memiliki mata air di dalam hati, haruslah air itu terpancar keluar, mengalir ke dalam seluruh fakulti jiwa kita dan raga kita atau tubuh kita. Sehingga kita menjadi satu pribadi yang utuh, yang hidup bagi Allah. Nus sebagai daya atau power, energi, dan juga esensi atau mata dari jiwa atau soul, haruslah setiap hari itu disiram oleh air ini. Sehingga ekspresi dari nus ya atau ungkapan dari nus seperti pikiran ya, reason, intelligent ya, mind itu di dalam roh kita atau spirit akan menghasilkan aliran air hidup yang akan menyirami, yang akan menuntun, menyirami anggota-anggota tubuh kita kepada Allah. Sehingga seluruh hidup kita baik jiwa dan tubuh itu menjadi kudus dan memuliakan Allah. Kita hanya perlu datang kepada Kristus. Seperti yang dia katakan, barang siapa haus, baiklah dia datang kepadaku dan minum. Melalui doa dan minum air kehidupan ini. Nah, ini adalah satu kehidupan doa, itu kehidupan yang terus menyatu dengan Kristus. Sebab dia telah menjadi satu di dalam kita dan kita di dalam dia. Dan Yohanes 17:21, Yohanes 15 ayat 4 dan 5, Yohanes 6 ayat 56. Kita bukan lagi melakukan aktivitas doa atau kita berdoa, tapi kita menjadi pendoa itu sendiri. Dan ini semua bisa terjadi jika kita datang kepada satu nama, yaitu Yesus Kristus. Datanglah dan ucapkan, Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah, kasihanilah aku orang berdosa. Diulangi, Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah, kasihanilah aku orang berdosa. Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah, kasihanilah aku orang berdosa. Inilah terus kita ulangi seperti kita meminum air berulang-ulang. Bukan hanya air itu hanya untuk melepas dahaga, tetapi air itu juga memberikan kita kekuatan kehidupan di dalam tubuh kita. Sama seperti doa yang kita panjatkan kepada satu nama itu, yaitu Yesus Kristus, Anak Allah, kasihanilah aku orang berdosa. Ini adalah doa yang memberikan kelegaan pada jiwa kita, memberikan kehidupan kepada tubuh kita, dan menyatukan kita. Akhirnya kita menjadi pendoa, menyatukan kita dengan Kristus. Doa inilah doa yang menyatukan di dalam diri kita dan kita menjadi pendoa itu sendiri. Inilah yang akan menirami nus kita, jiwa kita, bahkan raga kita. Kita yang dulunya mati secara rohani, ketika kita memiliki mata air itu akan terus terpancar ketika kita terus menyerukan satu nama itu, yaitu Yesus Kristus. Sehingga dari mata air yang keluar dari batu itu adalah mata air yang sungguh memberikan kita kehidupan. Air itu adalah air kehidupan itu. Bagaimana kita memperoleh air itu? Tentu dengan terus melakukan menyerukan nama Yesus itu sehingga nama itu menyatu di dalam diri kita dan kita di dalam Dia. Seperti yang ditulis dalam Yohanes 17 ayat 21. Nah, saudara-saudara, kiranya renungan singkat ini menuntun kita untuk menyadari bahwa kita adalah benih yang hidup yang telah diberikan mata air oleh Tuhan, dan bagaimana air itu bisa terus menyirami hati dan jiwa kita dan tubuh kita sehingga bisa bertumbuh menyerupai dengan Kristus. Satu hal yang harus kita lakukan adalah kita belajar dari bangsa Israel untuk tidak menolak Kristus. Kita belajar dari dia, kita membuka hati untuk Kristus sehingga hati kita memiliki air sumber kehidupan untuk hidup kita. Thank you semuanya, kiranya ini boleh memberkati kita semua, dan apa yang kita kerjakan ini boleh memuliakan
nama Tuhan dan semakin menyempurnakan kehidupan kita. Thank you semuanya. Amin. God bless us.